Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami, Bapak Dr. Teddy Permadi M.Hum, dan saya Deka Dwi Agustiningsi M.Hum, dalam mata kuliah pengantar kajian kesusastraan. Kali ini kita akan membahas mengenai teks dialog dan penggunaan bahasa. Yang dimaksud dengan teks-teks drama ialah semua teks yang bersifat dialog dan yang isinya membentangkan sebuah alur. Di sini tidak dibedakan antara komedi dan tragedi, drama borjuis dan banyolan, drama epik dan drama absurd. Kemudian yang termasuk jenis drama ini juga tidak hanya drama-drama yang berbobot sastra, melainkan juga panggung terbuka dan play role di sekolah. Drama itu berbeda dengan prosa dan puisi, karena dimaksudkan untuk dipentaskan. Pementasan itu memberikan kepada drama sebuah penafsiran kedua. Sang sutradara dan para pemain menafsirkan teks, sedangkan para penonton menafsirkan versi yang telah ditafsirkan oleh para pemain. Pembaca yang membaca teks drama tanpa menyaksikan pementasan mau tidak mau membayangkan jalur peristiwa di atas panggung. Pengarang drama pada prinsipnya memperhitungkan kesempatan ataupun pembatasan khas akibat pementasan. Maka dari itu, teks drama berkiblat pada pementasan. Aspek yang harus ditinjau ada 3, yaitu situasi bahasa, penyajian, dan alur. Menurut situasi bahasa, dialog atau teks pokok menjadi paling penting. Akan tetapi, petunjuk bagi pementasan atau teks samping juga termasuk teks drama. Penyajian unsur-unsur alur seperti para pemain, peristiwa, jangkauan waktu, dan ruang terjadi secara khusus. Yang ketiga adalah alur, yaitu konstruksi yang dibuat pembaca mengenai sebuah deretan peristiwa yang secara logis dan kronologis saling berkaitan dan diakibatkan atau dialami oleh para pelaku. Alur ini dapat disimpulkan dari data yang disajikan dalam teks. Dalam sebuah drama, alur tidak diceritakan, melainkan secara visual dipanggungkan. Dalam sebuah drama, dialog merupakan situasi bahasa utama. Dialog-dialog merupakan bagian terpenting dalam sebuah drama, dan sampai taraf tertentu ini juga berlaku bagi monolog-monolog. Dialog terikat pada pelaku. Unit-unit dialog yang juga disebut giliran bicara diucapkan oleh seorang pelaku yang mempunyai fungsi dalam alur. Sebuah dialog secara minimal terdiri atas 2 giliran bicara yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2 pelaku. Bahan pembicaraan tidak boleh berubah. Kalau syarat-syarat ini dipenuhi, maka para peserta berada di dalam situasi bersama, yaitu di sini dan sekarang. Situasi bahasa dialogal. Silih berganti para pelaku angkat bicara. Khususnya dalam drama-drama tradisional, suasana dialog boleh dikatakan dalam tanda kutip ideal. Para pelaku dengan sopan menantikan gilirannya dan tidak saling potong, tidak menyimpang dari bahan pembicaraan, dan setiap kata ada artinya. Suasana dialog yang ideal ini
diperlukan agar para penonton atau para pembaca dapat mengikuti pembicaraan. Salah satu konvensi yang paling dapat mengikuti pembicaraan, maksud saya, salah satu konvensi yang paling penting dalam seni drama ialah jangan mempersoalkan suasana dialog yang ideal itu. Tetapi konvensi ini pun kini sering dilanggar. Bila komunikasi yang ideal itu diganggu karena para pelaku angkat bicara dengan tidak teratur atau tidak membicarakan bahan yang sama, maka mustahillah tercipta dialog dalam arti kata sosial yang sesungguhnya. Ini terjadi dalam teater absurd, karya Ionesco, Beckett, Putu Wijaya, dan Ikra Negara. Dalam pentas-pentas mereka, suasana dialog yang ideal itu justru didobrak. Penyimpangan ini sebetulnya sudah diawali oleh Chekhov, dan dalam obrolan secara santai, dialog itu juga hanya bersifat semu. Dalam sebuah teks drama, dialoglah yang menduduki tempat utama. Tindak tanduk bahasa tidak membahas sesuatu, melainkan berbuat sesuatu, menimbulkan reaksi lawan bicara. Tindak bahasa yang paling sering kita jumpai ialah pertanyaan dan perintah. Yang disebut pertanyaan ialah permintaan agar diberi informasi, jadi yang memancing sebuah berita. Perintah atau permintaan dan bentuk lawannya yang berupa larangan memancing suatu perbuatan pada lawan bicara. Dalam mini drama berikut ini, kita akan melihat bagaimana tindak tanduk bahasa itu dipadukan. Pentas singkat ini dikuasai oleh pertanyaan. Jawaban yang tepat harus dipancing-pancing karena pertanyaan diajukan dengan cara yang kurang sesuai. Contoh ini memperlihatkan bagaimana kedua lawan bicara dapat mempengaruhi jalan dialog. Semula pertanyaan dirumuskan sedemikian rupa sehingga oleh lawan bicara dirasakan sebagai suatu perintah. Baru sesudah situasi itu ditembus, maka wanita hamil dapat memberikan informasi yang dinantikan. Perintah, dalam tanda kutip, lalu berubah menjadi permintaan untuk memberikan informasi. Dialog dan latarnya. Biasanya para lawan bicara berada dalam ruang yang sama pada waktu yang sama. Sifat tersebut bersama-sama berada dalam ruang yang sama pada waktu yang sama dinamakan latar bagi sebuah dialog. Latar itu bersifat fiktif, sama seperti pelaku. Di sini dapat dibedakan sarana-sarana langsung dan tidak langsung. Yang dimaksudkan dengan sarana langsung ialah berita-berita, termasuk pembeberan apa yang sedang terjadi, informasi mengenai sebab musabab yang mengakibatkan situasi seperti sekarang ini. Misalnya pada awal pementasan Hamlet, ada beberapa ungkapan yang menerangkan bagaimana Hamlet sampai bisa berjumpa dengan arwah almarhum ayahnya. Para penjaga malam melihat arwah itu di tengah malam.
Mereka memanggil Hamlet yang kemudian turut berjaga. Ditekankan bahwa sudah larut malam, kemudian si arwah muncul. Para penonton sudah dipersiapkan secara mental dan seolah-olah sudah menantikan kedatangan sang arwah. Sarana tidak langsung untuk memberi wujud konkret kepada latar ialah pemakaian bahasa yang khas, yang mengisyaratkan situasi sosial atau psikologis tertentu. Misalnya, ragam bahasa yang dipakai di kalangan istana atau di kota metropolitan. Dalam kalangan kaum ningrat atau kalangan hamba, itu sudah mengisyaratkan di mana kita sedang berada. Dalam mini drama di atas, sudah jelaslah bahwa para pembicara ialah seorang dokter dengan pasiennya. Pembicaraan langsung di kamar konsultasi sang dokter. Hubungan mereka tidak seimbang. Sang dokter merumuskan pertanyaannya secara tepat dan efisien. Si wanita gugup dan merasa diintimidasi. Di tengah percakapan, situasi berubah. Sang dokter dalam tanda kutip turun menjelma menjadi seorang manusia biasa dan si wanita pun dapat membuktikan keahliannya. Jalan dialog ditentukan oleh hubungan antara para lawan bicara dan bahan pembicaraan mereka di satu pihak dan di pihak lain oleh situasi yang meliputi pembicaraan. Dialog dan perbuatan. Jika teks naratif bercerita mengenai suatu kejadian, maka teks drama merupakan kejadian itu sendiri yang terjadi di atas panggung. Bagian penting di dalam kejadian atau perbuatan itu ialah dialog-dialog. Di dalam dialog-dialog itu tidak hanya terjadi pembicaraan mengenai suatu kejadian. Dialog-dialog itu sendiri merupakan suatu kejadian. Bila seorang pelaku menjanjikan sesuatu, mengancam atau mengajukan permintaan, itu turut menggerakkan roda peristiwa-peristiwa. Teks samping atau catatan drama. Petunjuk-petunjuk untuk pementasan atau teks samping juga termasuk teks drama. Teks yang diucapkan oleh para pelaku dibungkus dalam atau dicangkokkan pada teks samping. Bagi pembaca teks samping itu lebih penting daripada untuk para penonton. Beberapa pengarang sangat memperhatikan teks samping itu, justru mengingat para pembaca. Kadang-kadang teks samping itu memaparkan suatu uraian panjang lebar mengenai tokoh-tokoh atau situasi-situasi. Panjang teks samping berbeda-beda menurut tiap drama atau pengarang. Makin banyak petunjuk, makin terikat sutradara dan para pelaku. Daya hayal pembacaan pun diarahkan, sementara pengarang suka memberikan petunjuk mengenai gerak-gerik. Ada yang lebih memperhatikan cara pengucapan misalnya. Ini adalah contoh teks samping. Bagian yang dicetak miring. Untuk penyajian, dalam sebuah drama, alur tidak diceritakan, melainkan secara visual dipanggungkan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.